Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini Kapolres Rembang bertemu dengan rekan-rekan jurnalis di Mapolres, di mana pada kesempatan itu Kapolres AKBP Suryadi menceritakan pengalaman mondoknya saat masih tinggal di Lasem dulu. Selain itu, Kapolres juga memiliki rencana akan memondokkan oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Pengalaman mondok dan Pengalaman mondok? Oh iya. Ada pengalaman ini. Memang Selopuro juga itu adalah pada saat kita menginjak ya SMP, kita kan belajar juga santri-santri pondok yang ditugaskan dari Pondok Al-Hidayah Kiai Haji Maksum Ahmad. Santri-santri senior pada saat itu ditugaskan untuk ke Selopuro. Ada yang mengajar ilmu alat, nahwu, shorof, mengajar tauhid, mengajar Al-Quran juga. Kita mengikuti mulai SMP. Kemudian menginjak SMA, kita sudah menjadi tren belajar Belandungan. Belajar Belandungan itu kita orang-orang kampung itu pergi ke pondok naik sepeda, entah 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kami memilih di situ jalur-jalur positif. Di Selopuro atau dan sebagainya itu ada 2, kadang dangdutan, kadang pengajian. Kita pilih mana? Pilih dangdutan atau pilih pengajian. Kami berpikir supaya yang dangdutan ini jalurnya jalur-jalur jadi sopir, maka kita jalur-jalur pilih pengajian aja lah. Nanti nggak masuk kita jadi polisi atau akabri, kita paling jadi kiai, tetap positif. Tapi alhamdulillah itu. Nah, ketika kami ngaji Belandungan yaitu di Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin, yaitu Mbah Nawir, Kiai Nawir itu di Ngemplak Lasem itu, ketemulah oleh santri-santri yang tua di situ. Dia bilang gini, "Kak, sampai itu kalau ngaji tenanan Kak." "Kenapa Kak?" "Yo sebelum bolong kan, sampai tenanan untuk baru Kiai Nawir mau sampai tadi pejabat Kak." "Masuk kan jadi pejabat?" "Iya." Empat-empatnya yang ikut ngaji di situ Pak, bukan pejabat ya, ada yang pejabat tapi digaji negara semua. Empat-empatnya. Saya terus kemudian ada namanya Khairul Rahman, sekarang menjadi pegawai Depak di Blitar. Satu lagi menjadi sekdes yang digaji negara. Satu lagi model tapi jadi PNS. Jadi empat-empatnya itu baru Kiai Nawir. Mbah Nawir itu dekatnya ini ya di Lasem itu di dekat. Nah, selain itu kami juga kadang Belandungan ke Pondok Al-Hidayah, ke Suditan, ke Kiai Haji Syihabuddin Ahmad Maksum sama Kiai Haji Zaim Ahmad Maksum. Kami sudah seperti kayak anaknya sendiri ya, karena kakek kami juga itu dulu tukang miliknya Mbah Sum. Ibu, adik-adik saya juga istilahnya ya mengabdi di pondok itu sudah seperti keluarga. Itu mulai dari kecil sampai sekarang. Maka ketika kembali lagi bertugas menjadi Kapolres Rembang, paling enggak itu akan selalu saya ingat budaya lokal, kemudian kearifan lokal di sini adalah ya sebenarnya kearifan lokal yang positif adalah yang banyak untuk mengkaji berbagai ilmu agama, dan itu agama manapun. Maka kami punya program yang sekarang pelan-pelan dan akan kami launching nanti, bahwa membreakdown dari Komander Wis Bapak Kapolda Jawa Tengah bahwa Polda Jateng dalam tanda petik hadir. Maka kami membreakdown Polres Rembang, hadirnya Polres Rembang
yaitu kami buat slogan polisi ngaji, polisi nyantri. Artinya adalah polisi ngaji ini yang mengaji beberapa ilmu, baik ilmu apapun mengaji, bahkan bagus-bagus kalau mengaji seperti ilmu agama dan lain sebagainya, baik itu agama Islam maupun agama yang lain. Polisi nyantri, ya, polisi juga dekat dengan ulama-ulama yang ada di pondok-pondok pesantren, di masjid, tempat-tempat kajian agama dan lain sebagainya. Dikatakan nyantri itu juga bukan hanya eksklusivitas seorang muslim agama Islam, tapi itu berdasarkan pada keterangan Gates tahun pada kurang lebih tahun kemerdekaan atau pasca kemerdekaan, bahwa kata nyantri itu pun adalah dalam hal lainnya adalah juga dalam rangka NKRI. Karena pada saat itu zaman kemerdekaan, para ulama, para pendeta-pendeta, pemuka-pemuka agama ini juga rata-rata dicari oleh penjajah-penjajah itu mau dibunuh. Maka dia pada saat itu anak-anak muda, kemudian orang-orang ini dewasa dan sebagainya diarahkan untuk nyantri di ininya masing-masing sesuai agama masing-masing. Maka dari itu, dasar itulah itu kata nyantri yang slogan kami itu bukan hanya eksklusif untuk muslim saja, tapi untuk semua agama. Maka dalam prosesnya di semua bidang, ya, Pak Sat maupun para Kapolsek ini sedang kami gelorakan bahwa Polres Rembang hadir, ya, hadirnya Polres Rembang yaitu dengan polisi ngaji, polisi nyantri. Kami mengharapkan supaya anggota kita juga dekat dengan ulama, selalu mengkaji beberapa ilmu, baik ilmu agama atau ilmu yang lain. Jadi tidak bersifat statis, tidak malas. Dan di situ arti dari itu menurut Mbah Mus diskusi dengan kami menyampaikan polisi ngaji dan polisi nyantri itu bagus. Dua-duanya adalah sarana untuk memutuskan bertemunya niat dan kesempatan. Ketika niat dan kesempatan ketemu itu terjadi kriminalitas. Mbah Mus, ya, menurut pendapat Mbah Mus, dengan putusnya niat, ya, baik Polri atau masyarakat, terutama Polri yang mempunyai sifat-sifat negatif atau oknum, ada yang melanggar, diputus di niat. Nah, niat tadi dengan apa? Dia dengan ngaji, dengan nyantri, itu dengan otomatis diisi-isi rohani dan sebagainya. Disitulah maka terputusnya antara niat dan kesempatan. Ketika terputusnya niat dan kesempatan, itu maka tidak terjadilah pelanggaran ataupun kejahatan, baik yang dilakukan polisi sendiri sebagai penegak hukum maupun masyarakat. Itu arti polisi ngaji dan polisi nyantri. Gitu. Mohon nanti kalau sudah direkam garis-garis besarnya bisa rekan-rekan di rubrik apa ditampilkan polisi ngaji, polisi nyantri. Nanti akan kami share slogannya, Pak. Dek, slogan polisi ngaji, polisi nyantri ini ya. Slogannya di ini ya. Dan kami juga menghimbau ke perwira, ya, baik di Polres maupun di polsek-polsek jajaran, kami mengharapkan ketika kita melaksanakan tugas, apapun itu pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kita, jangan lupa di sela kita memberikan arahan dan memberikan contoh kepada anggota kita, itu dengan didasari, ya, pemahaman-pemahaman seperti kita sering memberikan, ya, kajian-kajian yang menyentuh hati untuk berbuat lebih baik. Artinya tugas adalah ibadah, maka termasuk pimpinan-pimpinan di Polres ketika mengambil apel, jangan hanya melulu memberikan arahan tentang tugas dan lain sebagainya, tetapi juga diisi dengan siraman rohani walaupun sedikit kepada anggota. Itu prinsip
saya ya, yang saya wajibkan kepada anggota saya di lapangan, termasuk perwira, termasuk saya berusaha memberikan contoh suri tauladan kepada anggota kami di lapangan. Kami akan melangsungkan dengan Polres Rembang ini polisi ngaji, polisi nyantri. Artinya dalam waktu dekat juga ada 17 anggota kami yang melakukan pelanggaran, baik ini yang menunggu sidang atau dalam surat sidang disiplin. Itu tentunya oknum di semua tempat, ada juga termasuk di Polres Rembang ada yang melakukan pelanggaran dan berbagai pelanggaran yang dilakukan. Namun biasanya dengan memberikan efek jerah saja tidak cukup, maka kami akan mengisi rohaninya, dan 17 anggotanya yang pelanggaran akan kami buatkan sprint dan akan kami bagi, akan kami pondokkan di mana untuk diisi ceramah-ceramah rohani. Mungkin bisa seminggu, bisa 10 hari, bisa seterusnya. Apabila itu kira-kira sudah cukup dan kami nanti analisa sama Kapolres SDM, kemudian sama Bapak Wakapolres, kira-kira udah bisa kembali lagi ya, dari segi mental sudah bisa kembali, maka anggota-anggota ini juga akan kami jobkan, katakanlah diberikan di fungsi-fungsi yang kira-kira menurut spesifikasi yang mau melaksanakan tugas itu. Itu termasuk dari motivasi. Dari motivasi itu kadang-kadang kita tidak hanya memotivasi secara yang kepada anggota, memberikan motivasi terus aran terus tidak. Di antara teori motivasi adalah kita membuat kebijakan atau membuat keputusan yang tegas, yang salah ya kita proses salah, yang benar kita kasih reward dan apresiasi. Kalau itu kita lakukan, tentunya anggota yang lain juga akan termotivasi untuk tidak membuat pelanggaran. Bagaimana membuat pelanggaran? Teman kita yang pelanggaran itu aja diproses ini oleh Pak Waka, oleh Pak Kapolres. Jadi jangan coba-coba kita ini, itu si A itu ada terbukti ketangkap menggunakan mengkonsumsi sabu-sabu. Tidak kita biarkan, kita proses, maka itu yang lain tentunya memberi efek bagi yang lain. Dia tidak akan seperti itu karena itu proses, mampus kita kalau ikut nyapu-nyapu juga. Itu termasuk teori motivasi bagi anggota yang lain. Nah itu motivasi juga bagi anggota yang tidak melanggar. Ini tegas ini kalau kayak gini ya. Jadi semangat yang lain. Kadang-kadang udah anggota oknum sudah melakukan pelanggaran, ini tetap dikasih tugas di opsional, dikasih tugas di fungsi ini yang bagus dan sebagainya. Maka ketika kami berusaha, misalnya anggota itu salah, kita proses, kita dandani dari segi rohaninya, dari ini kita perbaiki, ya, kita isi dengan kajian-kajian agama, kemudian kita juga memberikan contoh Kapolres, Pak Kapolres terhadap semua ini unsur-unsur pimpinan, sehingga anggota kita selamatkan bisa menjadi baik kembali. Itu harapan dari kami. Mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih banyak Pak Ketua. Ya, demikian cerita santri Belandong dari Kapolres dan juga penanganan bagi oknum polisi yang melakukan pelanggaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.